Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan video yang berjudul Reformasi Birokrasi dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB Jawa Tengah. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah berjudul Reformasi Birokrasi. Langsung saja, di era digital saat ini banyak pelayanan publik yang menggunakan basis digital atau elektronik. Salah satunya yaitu penerimaan mahasiswa baru atau SPMB di wilayah Jawa Tengah ini. Dengan adanya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk satu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, untuk digitalisasi dan integritas data seleksi dengan sistem pendidikan daerah. Kemudian yang ketiga, agar pemerataan akses pendidikan melalui sistem afirmasi dan zonasi berbasis data. Nah, reformasi birokrasi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di Jawa Tengah sendiri atau SPMB ini dilatar belakangi karena beberapa tahun terakhir pelaksanaan SPMB di beberapa wilayah Jawa Tengah kerap menghadapi isu seperti keterbatasan transparansi, kemudian potensi nepotisme, kemudian ada rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya pelibatan publik dalam proses seleksi. Nah, untuk mendorong tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel dan inklusif, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggagas sebuah reformasi birokrasi dalam sistem SPMB di wilayahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan sebelum adanya SPMB serta tujuan dari diterapkannya SPMB. Sebelum ada SPMB atau sistem penerimaan murid baru, sistem penerimaan siswa di Jawa Tengah menggunakan sistem PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang berbasis zonasi. Artinya siswa yang rumahnya paling dekat dengan sekolah memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Meskipun bertujuan memberikan kesempatan pendidikan merata, sistem zonasi ini dianggap kurang adil karena mengabaikannya prestasi akademik, kemudian menyulitkan siswa dari daerah tertentu untuk mengakses sekolah favorit, lalu kurangnya mendukung siswa dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas. Nah, setelah diterapkannya SPMB, mulai tahun ajaran 2025-2026, sistem PPDB diganti dengan SPMB sebagai bentuk perbaikan agar lebih adil, transparan, dan inklusif. SPMB menggunakan 4 jalur penerimaan. 1. Domisili, yakni berdasarkan wilayah yang telah ditentukan pemerintah daerah. Yang kedua, afirmasi untuk siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, mutasi untuk anak dari orang tua yang pindah tugas. Lalu yang keempat, prestasi berdasarkan nilai dan prestasi akademik maupun non-akademik. SPMB bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon siswa. Lalu yang kedua, meningkatkan akses pendidikan terutama bagi yang kurang mampu. Kemudian mendorong peningkatan prestasi dengan sistem seleksi yang lebih adil, lalu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kesimpulan dari permasalahan di atas, yakni masalah utama sebelum SPMB adalah ketidakadilan dalam sistem zonasi pada PPDB. SPMB hadir sebagai solusi untuk menciptakan sistem penerimaan siswa yang lebih adil, inklusif, dan mendorong pemerataan serta kualitas pendidikan di Untuk inovasi dan tujuan SPMB, yang pertama inovasi dalam SPMB ada digitalisasi proses, penambahan metode seleksi, integrasi data. Dan yang kedua, untuk tujuan utama yaitu adalah meningkatkan keadilan akses, mengurangi kesenjangan kualitas, transparansi dan akuntabilitas, dan terakhir penyesuaian dengan kebutuhan era digital. Berikut ini ada beberapa fitur dari SPMB. Yang pertama ada pengajuan akun, yaitu pendaftaran akun untuk calon siswa baru. Periode pendaftaran akun biasanya terbatas pada waktu tertentu. Yang kedua ada verifikasi akun. Yang ketiga aktivasi akun. Aktivasi akun calon siswa setelah diverifikasi. Yang keempat daftar sekolah. Siswa dapat memilih sekolah yang diinginkan. Pendaftaran dilakukan secara mandiri.
Selanjutnya ada hasil seleksi SPMB, yaitu pengumuman hasil seleksi penerimaan siswa baru. Yang selanjutnya ada daftar ulang. Calon siswa yang diterima melakukan daftar ulang di sekolah. Selanjutnya ada jalur pendaftaran SPMB. Ini menyediakan beberapa jalur pendaftaran seperti jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Selanjutnya ada statistik. Sistem menampilkan statistik pendaftaran termasuk jumlah pendaftar total dan jumlah pendaftar untuk setiap jalur. Yang selanjutnya ada tanya jawab umum. Tersedia informasi umum mengenai SPMB seperti informasi umum SPMB Jawa Tengah, SOP, dan Juknis SPMB, cara pendaftaran SPMB, dan dokumen persyaratan umum SPMB. Di data SPMB terdapat jumlah peserta total dengan daya tampung 225,230 kursi untuk SMK dan SMA di negeri. Total pendaftaran jalur afirmasi di SMA adalah 24,444 kursi dan SMK 15,522 kursi, menjadi totalnya 39,966 peserta. Total pendaftaran jalur prestasi di SMA terdapat 24,444 kursi dan SMK 77,609 kursi. Estimasi total adalah 102,53 peserta. Total pendaftaran jalur pindah tugas atau orang tua adalah 11,261 peserta. Total pendaftaran jalur domisili atau zonasi pada SMA terdapat 67,222 kursi, SMK terdapat 10,348 kursi, dan total domisili 77,570 peserta. Kemudian di sini terdapat dampak. Yang pertama, tingginya persaingan jalur afirmasi dan prestasi. Akibatnya, banyak siswa tidak lolos meskipun mempunyai nilai yang sangat baik karena kalah kuota. Kemudian, ketidakseimbangan distribusi antara SMA dan SMK. Di sini, meningkatnya angka putus sekolah di jenjang SMK akibat siswa masuk bukan karena kesiapan atau minatnya. Kemudian, sekolah negeri tidak mampu menampung semua peserta dan sekolah swasta terpaksa menjadi tumpuan, namun kualitas dan biaya bisa bervariasi. Kemudian hal ini adalah yang paling sulit dikarenakan zonasi atau jalur domisili. Hal ini menyebabkan diskriminasi lokasi karena siswa dengan nilai tinggi tidak bisa diterima karena rumah yang jauh dari sekolah favorit tersebut, hingga muncul perpindahan kakak fiktif untuk menyiasati jarak lokasi dan melakukan praktik curang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya utama. Yang pertama itu ada portal resmi SPMB Jateng. Tersedia Juknis atau SOP lengkap, tahapan, dan link pendaftaran online. Yang kedua itu ada Juknis dan SOP dalam PDF ya, membuat ketentuan jalur kuota, dokumen, urutan prioritas, dan mekanisme perubahan pilihan sekolah. Yang ketiga, media pendukung, artikel, detik, Antara, Tirto, Suara, Merdeka, dan lain-lain. Dan menyediakan tips dalam aplikasi dan pengumuman jadwal terbaru. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang jalur dan strategi. Jalur domisili minimal 33% prioritas dari jarak rumah dekat sekolah. Strategi optimalnya cek peta zonasi dan rasio daya tampung, konsultasi sekolah sasaran, dan daftar segera begitu akun aktif. Yang kedua, jalur
afirmasi minimal 32%, khusus siswa tidak mampu atau disabilitas, dan ada jalur ATS dan anak panti. Strategi optimalnya, siapkan dokumen formal atau PKH, surat disabilitas, sertakan sertifikat atau surat keterangan. Yang ketiga itu ada jalur prestasi minimal 30% untuk akademik dan non-akademik, seperti seni, olahraga, lomba, dan lain-lain. Strategi optimalnya, kumpulkan piagam, penghargaan terbaru, detail prestasi, dan daftar langsung jalur ini. Yang terakhir, jalur mutasi maksimal 5% untuk anak guru atau orang tua mutasi tugas. Strategi optimalnya, lampiran SK mutasi tugas, KK baru, dan surat tugas orang tua. Nah, selanjutnya itu ada aktor internal dan eksternal dalam SPMB Jateng. Nah, di sini terdapat kepala sekolah yang bertugas untuk memimpin dan mengambil keputusan terkait seluruh proses penerimaan murid baru. Nah, selanjutnya itu ada panitia penerimaan murid baru yang berfungsi mengatur dan menjalankan semua rangkaian penerimaan mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil. Nah, selain itu, guru dan staf sekolah juga terlibat dalam membantu pelaksanaan proses penerimaan, misalnya saat melakukan seleksi atau verifikasi dokumen pendaftaran. Tidak kalah penting, bagian tata usaha yang bertugas mengelola administrasi pendaftaran dan memberikan layanan informasi kepada calon murid dan orang tua. Nah, selanjutnya ada aktor eksternal. Nah, aktor eksternal meliputi calon murid dan orang tua atau wali murid yang menjadi pihak utama dalam proses pendaftaran dan memiliki kepentingan langsung dalam penerimaan. Nah, selain itu, ada sekolah asal yang menyediakan data dan rekomendasi tentang calon murid. Kemudian Dinas Pendidikan Daerah berperan dalam mengatur regulasi dan mengawasi pelaksanaan SPMB sesuai kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya komite sekolah berfungsi sebagai pengawas dan memberikan masukan agar proses penerimaan berjalan transparan dan adil. Terakhir, masyarakat dan media lokal membantu menyebarkan informasi terkait jadwal dan tata cara pendaftaran agar dapat diakses oleh banyak murid dan orang tua. Selanjutnya di sini ada testimoni dari warga sekitar, yakni yang dialami oleh orang tua dari warga yang berada di Yogyakarta mengenai adanya kecurangan antara sistem zonasi ini, yang dimana warga mengaku sangat kecewa karena tidak adanya rasa keadilan di antara sistem pendidikan yang ada di sana. Strategi keberlanjutan untuk proses penerimaan peserta didik baru perlu dirancang agar sistem seleksi tetap adil. Yang pertama yaitu penguatan regulasi dan sosialisasi. Strategi ini untuk menyusun regulasi PPDB yang konsisten, transparan. Tujuannya yaitu menghindari kebingungan konflik. Yang kedua yaitu pemutakhiran data dan sistem teknologi. Strategi ini mengintegrasikan sistem PPDB dengan data kependudukan. Tujuannya yaitu menjamin validitas data serta mengurangi celah. Yang ketiga, pemerataan kualitas pendidikan untuk bertujuan mengurangi ketimpangan dan resistensi terhadap sistem zonasi. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB adalah proses penerimaan peserta didik yang dilakukan setiap tahun ajaran baru di sekolah-sekolah negeri. SPMB bertujuan memberikan kesempatan belajar yang adil dan merata bagi seluruh calon siswa. Proses ini biasanya dilakukan melalui berbagai jalur seperti zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Saat ini SPMB banyak dilaksanakan secara online untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftar dan memantau hasil seleksi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pemerataan layanan di berbagai daerah. Demikian penjelasan singkat tentang sistem penerimaan murid baru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.